Halo Aga Kareba, Baji-Bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Dituding melakukan pelecehan, seorang pria beristri dan beranak 3 tewas dikeroyok puluhan orang di Dusun Kapoloe, Kabupaten Goa. Seorang istri polisi di Makassar ditangkap karena menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik atau ujaran kebencian. Harga bawang merah di Pasar Terong, Kota Makassar semakin melonjak jelang Ramadan. Kita ke informasi utama, dituding melakukan pelecehan, seorang pria beristri dan beranak 3 tewas dikeroyok puluhan orang di Dusun Kapoloe, Kabupaten Goa. Penganiayaan korban disaksikan oleh istri dan ketiga putrinya. Sebagian pelaku pengeroyokan telah ditangkap polisi. Mansur Daeng Saha ditemukan tewas di sawah Dusun Kapoloe, Kecamatan Beringbulu, Kabupaten Goa. Kondisi korban bersimbah darah dengan sejumlah luka tebas parang usai dikeroyok 30 orang. Awalnya pria umur 46 tahun ini tertidur pulas di rumahnya. Tiba-tiba para pelaku memaksa masuk rumah korban, kemudian melakukan penganiayaan dengan senjata tajam. Meskipun sempat kabur keluar rumah, korban dengan penuh luka tidak mampu bertahan. Penganiayaan disaksikan langsung istri korban bersama 3 anak gadisnya. Bahkan sang istri sempat terkena tebasan parang karena berupaya menyelamatkan suaminya. Jenazah korban telah dibawa ke ruang otopsi kedokteran Polda Sulawesi Selatan. Jadi pada saat itu ada di lokasi juga di rumah? Ada. Tapi yang ditargetkan hanya Bapak sendiri? Bapak sendiri. Ini para pelaku ini ada hubungan keluarga atau gimana? Tidak ada hubungan keluarga sama sekali. Tidak ada antara semua pelaku yang kita. Ada kita kenali pelaku-pelaku itu? Kalau saya tidak ada kenal, tapi kalau adikku mungkin ada yang dia kenal. Berapa orang? Kalau pelaku yang di atas rumah ada 1, terus yang menunjukkan rumah itu ada 1 lagi yang dekat kampung. Pelaku ini dia pada saat menyerang dia pakai topeng atau tidak ada? Tidak ada, dia polos saja, tidak ada sama sekali. Apa yang dia bawa pada saat itu? Parang, apa lagi ya? Sabit ya. Pak, Bu, berapa jumlahnya itu, Bu, kalau yang kita tahu? Keseluruhan 30-an lah. Usai menganiaya korban, seluruh pelaku melarikan diri. Penganiayaan diduga bermotif pelecehan. Korban dituding melecehkan anak gadis salah satu pelaku. Jadi motifnya dikarenakan keluarga dari pelaku, ada seorang perempuan, ini informasinya dilakukan oleh korban perbuatan tidak senonoh. Jadi menurut pelaku ini adalah siri. Jadi pelaku bersama teman-teman berteman ini merencanakan untuk melakukan kejadian tadi malam di rumah korban. Pada saat korban sedang tidur, jadi masuk merusak kamar korban, akhirnya korban dianiaya situ, sempat korban melarikan diri kejar sampai di sawah, dan disitulah korban mengalami luka bacok di beberapa titik bagian tubuh. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Garis polisi juga terpasang di lokasi penganiayaan. 4 dari 30 pelaku pengeroyokan telah ditangkap. Polisi melengkapi berkas penyelidikan dengan hasil otopsi korban. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Masih soal pengeroyokan, seorang pria dikeroyok sejumlah remaja di Kota Makassar. Selain pelaku pengeroyokan ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi, ternyata korban pengeroyokan juga menjadi tersangka. Sebelum dikeroyok, korban berkelahi dengan salah satu pelaku pengeroyokan. Terekam CCTV hingga viral di media sosial, Rida Tahir dikeroyok sejumlah remaja di Jalan Tidung 9, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Selain pelaku pengeroyokan ditetapkan tersangka oleh polisi, ternyata korban pengeroyokan juga menjadi tersangka. Menyikapi penetapan tersangka, Rida Tahir meminta pendampingan hukum ke Kantor Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Kota Makassar. Korban tidak menyangka statusnya berubah sebagai tersangka. Saya kesini ingin meminta bantuan hukum atas kejadian yang saya alami, di mana saya sendiri sebagai korban kenapa dinyatakan sebagai tersangka. Saya merasa itu tidak adil bagi saya, sehingga saya kesini meminta bantuan ke lembaga hukum. Maksudnya kita korban apa? Bisa cerita? Saya korban pengeroyokan. Yang ada CCTV-nya itu?
Itu dari titik kedua itu Pak, setelah titik pertama saya lari, saya sudah dihajar di situ, dibuang di got, dihantam batu sama beberapa orang, sehingga saya lari sudah sempoyongan mau minta pertolongan ke warga, tidak ada yang keluar, sehingga saya dihantam lagi di TKP kedua. Dalam kasus ini polisi telah menetapkan 6 tersangka termasuk korban pengeroyokan. Polisi berdalih sebelum dikeroyok korban berkelahi dengan salah satu pelaku pengeroyokan. Korban serta rekan pelaku pengeroyokan membuat laporan resmi ke Polsek Rapocini dengan menunjukkan hasil visum. Untuk kasus untuk video yang beredar itu kami sudah tindak lanjuti, kami tetapkan sebagai tersangka untuk pelaku kasus pengeroyokan. Namun demikian, rangkaian kejadian tersebut sebelumnya itu terjadi perkelahian di mana korban berkelahi dengan salah satu pelaku pengeroyokan, sehingga mereka saling melapor. Jadi kami terima laporannya dua-dua, jadi kami split untuk kasus tersebut. Saat ini seluruh remaja tersangka pengeroyokan masih diperiksa intensif di Polsek Rapocini. Mereka terancam kurungan 5 tahun 6 bulan. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Dunia pendidikan kembali tercoreng. Seorang pelajar di Bantimurung, Kabupaten Maros menjadi korban perundungan teman-temannya di ruang kelas. Dalam video berdurasi 2 menit ini, sekumpulan pelajar di Bantimurung, Kabupaten Maros melakukan perundungan terhadap seorang temannya yang duduk di bangku ruang kelas. Aksi tidak terpuji ini berlangsung usai istirahat dan para murid menunggu guru masuk ruang kelas. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku telah diberikan sanksi teguran. Sedangkan korban masih belajar daring di rumah karena masih trauma sehingga belum mengikuti pembelajaran di sekolah. Seorang istri polisi di Makassar ditangkap usai menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik atau ujaran kebencian. Tersangka mengunggah ujaran kebencian terhadap Polri di media sosial dengan menggaungkan tagar percuma lapor polisi. Pengorbanan saya selama ini mencari kebenaran sangat susah sekali di negara kita. Di institusi Ernawati ditangkap di Jakarta kemudian ditetapkan sebagai tersangka karena menggugah ujaran kebencian terhadap Polri di media sosial dengan menggaungkan tagar percuma lapor polisi. Kasus ini mencuat setelah istri polisi ini tidak terima kakaknya yang bernama Kahar, residivis pencurian dengan pemberatan, tewas usai ditangkap anggota Polres Sinjai. Kahar diklaim ditembak kakinya lantaran mencoba kabur. Berselang beberapa hari dirawat di Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar, nyawa Kahar tidak tertolong. Kasus pada tahun 2019 tersebut telah selesai dan keluarga menolak autopsi korban. Namun berselang 7 bulan, Ernawati membuat laporan polisi. Menanggapi laporan istri anggota Polrestabes Makassar ini, polisi melakukan penyelidikan serta memeriksa beberapa saksi sekaligus gelar perkara. Karena tidak cukup bukti, kasusnya dihentikan pada tahun 2020 melalui klarifikasi berbagai lembaga pengawas internal maupun eksternal seperti Mabes Polri, Ombudsman, serta Kompolnas. Jadi kalau kemudian dalam TikTok itu ya, dalam akun dia mengatakan bahwa kakaknya itu dibunuh oleh pihak kepolisian, itu isinya tidak benar. Karena apa? Disampaikan tadi bahwa ketika mau dilakukan otopsi oleh polisi untuk mengetahui sebab kematian, orang tua, istri, saudara-saudara, termasuk Ernawati sendiri, ini menolak untuk dilakukan otopsi oleh pihak kepolisian. Ernawati kini menjadi tersangka dijerat Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar.